2 Kabupaten Pekalongan tahun 2024. Di sini saya akan melaporkan tentang laporan orientasi P3K tahap 2. Di sini saya mengambil isu peningkatan pengetahuan posisi ergonomi pada pasien low back pain di Polirehabilitasi Medik RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang P3K terlebih dahulu. P3K itu sendiri merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan untuk orientasi ini bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Yang kedua, untuk mengetahui identitas Kabupaten Pekalongan meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Kemudian memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika ASN. Yang keempat, untuk pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya, supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat. Untuk waktu pelaksanaan orientasi itu terbagi dalam 4. Untuk pembukaan pada tanggal 5 Agustus itu di Setda Kabupaten Pekalongan, metodenya secara klasikal. Kemudian pembelajaran pertamanya pada tanggal 5 sampai 6 Agustus dengan metode klasikal juga di Setda Kabupaten Pekalongan. Untuk pembelajaran 2 tanggal 7 sampai 15 Agustus dengan metode aktualisasi dan penyusunan laporan di unit masing-masing kerja. Kemudian untuk penutup nanti tanggal 22 Agustus dengan metode daring. Untuk nilai etika organisasi perangkat daerah OPD, visi misi Bupati Pekalongan tahun 2021 sampai 2026 ialah terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata, dan berbudaya gotong royong. Kemudian untuk misinya yang pertama, memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong. Yang kedua, menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa dan inovatif, berbasis kemajuan teknologi dan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berdasarkan potensi lokal. Yang keempat, mewujudkan sumber daya yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur, berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal. Yang kelima, meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Untuk tupoksi saya sendiri sebagai peserta orientasi, yang pertama, menerima pasien, melaksanakan dan mengevakuasi program fisioterapi dokter rehabilitasi medik di rawat inap dan rawat jalan. Yang kedua, melaporkan berakhirnya program fisioterapi dan mengembalikan pasien pada dokter rehabilitasi medik serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program fisioterapi. Yang ketiga, memberikan pelatihan mobilisasi kepada pasien agar dapat segera mandiri. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang keterampilan pelatihan dan seminar. Yang kelima, membantu memberikan bimbingan kepada peserta didik dari instalasi pendidikan fisioterapi yang memanfaatkan rumah sakit sebagai lahan praktek. Yang keenam, memelihara peralatan-peralatan yang ada di fisioterapi. Yang ketujuh, melaksanakan pencatatan rekam medis pasien, rawat inap dan rawat jalan. Yang kedelapan, menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarganya. Selanjutnya, untuk rencana kerja P3K. Di sini ada 3 isu yang saya temukan. Yang pertama, rendahnya pengetahuan posisi ergonomis pada pasien low back pain di Polifisioterapi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, keterbatasan ruangan di Polifisioterapi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan program pada kasus tumbuh kembang anak. Ini saya mengambil satu yang saya angkat jadikan topik aktualisasi, yaitu peningkatan pengetahuan posisi ergonomi pada pasien low back pain di instalasi rehabilitasi medik RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.
Posisi kerja ergonomik merupakan posisi kerja yang baik dan benar dalam melakukan setiap pekerjaan, sehingga bisa menghindari berbagai resiko yang bisa menurunkan produktivitas ketika bekerja atau resiko terjadinya cedera. Kemudian, kebanyakan orang melakukan aktivitas hanya mengedepankan kenyamanan dan mengabaikan efek jangka panjang dari kurang memperhatikan posisi ergonomiknya dalam menjalankan rutinitasnya. Di Poli Fisioterapi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dalam 3 bulan terakhir ini terdapat 220 kunjungan pada pasien lumpuh pain. Makanya saya mengambil isu tadi karena semakin meningkatnya pasien lumpuh pain. Untuk rencana kerjanya sudah saya tuangkan di situ, terdiri dari meminta dukungan kepada pihak terkait, kemudian menyusun media pembelajaran yang ketiga melakukan sosialisasi, yang keempat melaksanakan evaluasi kegiatan. Kemudian saya juga di sini untuk membuat leaflet. Ini leafletnya dokter. Ini yang sudah fix ya? Iya, sudah fix. Selain membuat leaflet, saya juga membuat kuesioner. Ini untuk lembar kuesionernya. Kemudian ini yang sudah terisi oleh pasien. Sudah berjalan berarti ya? Sudah berjalan. Ini untuk pasien rawat jalan aja atau rawat inap rawat jalan? Rawat jalan. Kalau rawat inap terlalu kurang mendukung. Untuk aktualisasi ini hambatannya itu pasien antriannya terlalu banyak, jadi waktunya agak cepat-cepat, jadi tidak bisa maksimal. Dari edukasinya juga ini tidak maksimal. Paling tak kasihnya itu tak kasih triplet pulang. Ini sudah langsung cetak atau? Kan kalau mau dicetak perbanyak nanti harus laporan ke Dinas. Ini baru kita ini. Kemudian penutupan kesimpulannya, guna tercapainya hasil yang diinginkan, maka terdapat 4 kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, konsultasi dengan pihak terkait. Yang kedua, menyusun desain edukasi. Yang ketiga, melaksanakan edukasi kepada pasien di Poli Fisioterapi RSUD Kraton. Yang keempat, melakukan evaluasi kegiatan edukasi fisioterapi serta menyusun laporan kegiatan. Manfaat dari aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan posisi ergonomik pada pasien low back pain di Poli Fisioterapi, dan penulis sebagai ASN dapat mengamalkan dengan baik nilai-nilai berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif dalam melakukan kegiatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.